Dalam rangka peringatan Puncak Bulan Bung Karno, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menggelar kegiatan sarasehan dengan tema Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya dan subtema yang mengangkat tentang persoalan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh diantaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Profesor Dr. Mukri, Akademisi Unila Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, Ketua KNPI Provinsi Lampung M. Iqbal Ardiansyah dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi serta fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung. Selain itu hadir juga, KSB DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Lampung, anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI Daerah Pemilihan Lampung, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung, badan dan komunitas juang tingkat provinsi dan eksternal partai dan sejumlah tamu undangan lainnya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sutono menyampaikan, sarasehan sekaligus konsolidasi nasional yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan dengan mengundang sejumlah narasumber dalam rangka membahas terkait persoalan fakir miskin dan anak terlantar yang harus dipelihara oleh negara. Karena menurut Sutono, angka kemiskinan di Lampung masih cukup tinggi. Tercatat angka kemiskinan di Lampung masih menyentuh di angka 11,44%, sehingga sebagai kader PDI Perjuangan dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong menekan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Bapak sekalian, hari ini PDI Perjuangan menjadi mengajak kepada semua partai politik, organisasi kemasyarakatan, komunitas manapun untuk sama-sama kita ayo menangani masalah kemiskinan dan anak-anak. Dan pada kita semua yang hadir, sama-sama kita berbuat untuk mengatasi kemiskinan, lebih khusus kemiskinan. Terima kasih mereka. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Dr. Donald Harisihotang yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan, bahwa sarasehan merupakan kegiatan puncak bulan Bung Karno di mana sebelumnya pada tanggal 1 Juni lalu DPD PDI Perjuangan telah dimulai rangkaian kegiatan upacara peringatan bulan Bung Karno serta berbagai kegiatan lain diantaranya lomba pidato, paduan suara, karya tulis serta kegiatan lainnya. Kegiatan sarasehan atau diskusi ini adalah kegiatan acara puncak dalam rangka peringatan bulan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 2023. Partai dalam rangka peringatan bulan Bung Karno mengadakan kegiatan upacara sekaligus hari lahir Pancasila. Lalu juga melakukan beberapa kegiatan perlombaan, lomba pidato, lomba paduan suara, lomba karya tulis pada tanggal 24 Juni 2023. Secara nasional, mari partai mengadakan konsolidasi nasional di Gelora Bung Karno Jakarta sebanyak 100.000 kader partai berkumpul di Jakarta mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai. Akademisi Unila, Dr. Hieronymus Soerjatisnanta menyebut, Bung Karno merupakan sebuah pemberian Tuhan yang luar biasa karena telah meletakkan dasar keindonesiaan, yang menurutnya harus dibela dan dijaga yaitu Pancasila. Nanta menambahkan, warisan yang paling mendasar yang ditinggalkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Di dalamnya terdapat dua sila keadilan yang mempunyai dua arti yang berbeda. Pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, menurutnya memiliki di dalam keadilan itu ada keadaban. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki arti bahwa di dalam konteks kenegaraan ini nilai keadilan itu akan terkait dengan nilai struktur sosial yang kemudian akan menimbulkan fakir miskin dan keterlantaran dan disinilah kemudian keadaban itu diuji. Bung Karno adalah sebuah pemberian Tuhan yang luar biasa begitu. Kenapa? Karena dia meletakkan dasar keindonesiaan dan keindonesiaan ini yang kemudian harus kita bela, kita jaga. Ada semangat toleransi, ada penghargaan,
Di dalam keadilan itu ada keadaban, ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Tolong digarisbawahi, harkat dan martabat manusia. Disinilah kemudian keindonesiaan itu terbangun. Kita tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa kamu, siapa saya. Kamu orang miskin, saya siapa, dan seterusnya. Nilai keadilan itu akan terkait dengan struktur sosial yang kemudian akan menimbulkan ini fakir, miskin, dan keterlantaran. Dan disinilah kemudian keadaban kita itu diuji. Sementara Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah menambahkan, ada nilai-nilai ideologi yang ditanamkan oleh DPD PDI Perjuangan yang dikenal hari ini sebagai ideologi Pancasila, yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang lahir dari buah pikir pendiri bangsa yaitu Insinyur Soekarno. Namun ada kekhawatiran terhadap nilai-nilai Pancasila saat ini. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai terbaik untuk mempersatukan bangsa itu lengkap dan tuntas buah pikir dari Bung Karno putra terbaik yang tidak akan lekang termakan waktu dan zaman. Karena hari ini hidup di era digitalisasi yang semuanya serba cepat dan gampang, banyak manfaat positif. Tapi yang khawatirkan adalah dampak negatifnya tanpa disadari ini membuat tergerus nilai budaya dan Pancasila. Dan yang membuat saya tertarik lagi adalah nilai-nilai dari kepartaian. Jadi ada ideologi yang kita kenal hari ini yang dibahas Pak Kusnata, ideologi Pancasila. Yang hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lahir dari buah pikir panding-pandir kita, pendiri bangsa kita. Salah satunya ada Bapak Insinyur Soekarno-Hatta, sang proklamator bangsa Indonesia. Dan kekhawatiran kami tentang Pancasila hari ini nilai-nilai Pancasila itu adalah yang terbaik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Itu lengkap dan tuntas buah pikir dari sebuah pendiri-pendiri bangsa kita, yang terbaik yang tidak akan lekang termakan oleh zaman. Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sudin mengungkapkan, persoalan mengenai fakir miskin dan anak terlantar di Provinsi Lampung merupakan tanggung jawab bersama, sehingga DPD PDI Perjuangan Lampung berkomitmen menangani persoalan tersebut. Bicara masalah rumah singgah, Pak Husnul Taslim ini bersama teman-temannya membangun rumah singgah. Membangun rumah singgah di Kota Baru di Lampung Selatan. Kemudian lagi tadi Pak Sekretaris sangat menarik mengenai posko pengaduan, ya, mengenai posko pengaduan, kemudian yang lain-lain. Nanti kita buat di sini aja Pak Sekretaris. Jadi kalau ada tidak ada halangan, ya, kita akan pindah ke kantor yang baru. Nanti di sini hasil rapat kami itu dijadikan untuk badan dan saya termasuk tadi posko pengaduan tadi. Posko pengaduan apapun bentuknya, termasuk juga menjaring aspirasi masyarakat. Tapi ini semua kan bukan hanya tugas ketua, bukan hanya tugas sekretaris, tapi tugas semua fungsionalis partai, tugas kader partai untuk merawat orang terlantar dan miskin. Kalau perlu nanti kita rembukan, kita gotong royong, ya kita cari tempat rumah singgah juga. Masa kita kalah sama yang lain? Kalau untuk berbuat baik, kita tidak boleh kalah. Saya tegaskan lagi, kita PDI Perjuangan tidak boleh kalah dalam berbuat kebaikan, apalagi terhadap saya.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.